آله وأزواجه وأولاده وذرياته الكرام وإلى جميع باقيات الصحابة والتابعين الشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومصنفين ومؤلفين جميع الملائكة المقربين وساداتنا صوفية المحققين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سائر الأولياء الله والأولياء تسعة وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babu Sadisu Asyara, bab yang ke-16. Bab 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Al-babu tawiki kubab asadi suasaro kang kaping 16. Iku fi fadilati zakati, tetep ing dalem nutur kautamane zakat. Bab 16 ini menerangkan tentang keutamaan zakat. Ada zakat, ada sodakoh, ada infak, ada jariyah. Itu berbeda semuanya. Berbeda semuanya, dan cara penggunaannya juga tidak sama. Keutamaannya juga berbeda. Dan banyak yang belum tahu. Lah ini masalahnya. Ini masalah. Baik, kita bahas dulu tentang apa itu zakat. Sebelum kita masuk pada hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan zakat itu. Zakat makna lugawi, makna bahasa. Zakah, az-zakah ay ad-duharuh. Zakat itu bisa dimaknai suci, atau az-zada dimaknai tumbuh berkembang. Ini makna bahasa, makna etimologi. Adapun makna istilahiyah, zakat adalah kewajiban seseorang yang harus dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini zakat itu ada kalanya zakat mal, yang disucikan itu adalah hartanya. Ada kalanya zakat fitrah, yang disucikan adalah dirinya. Maka zakat itu kalau ditanya siapa yang membutuhkan zakat, bukan penerima zakat, tapi orang yang berzakat. Karena zakat itu fungsinya mensucikan harta kita, manakala itu berupa zakat mal. Manakala itu zakat fitrah, mensucikan diri kita. Berarti siapa yang butuh? Yang butuh yang mengeluarkan, bukan yang menerima. Ini jadi pola berpikirnya harus diluruskan dulu. Jadi zakat itu kebutuhan siapa? Kebutuhan kita, bukan penerima. Bukan penerima.
Kemudian apa perbedaan infak, sedekah, jariyah dan zakat? Infak, sedekah, jariyah dan zakat. Kalau infak itu menggunakan harta. Menggunakan harta. Panjenengan kok duit-duit umpamane 200.000. Duit ini kemudian dibuat beli narkoba. Dibuat beli narkoba. Itu namanya nafaqah, infak, membelanjakan harta. Tapi bukan di jalan yang diridhoi Allah. Jadi makna infak itu menggunakan harta. Waman anfaqa fi sabilillah, maka ditakkid dalam Quran itu, barang siapa yang menggunakan harta fi sabilillah, di jalan Allah. Ada keterangan tambahan. Berarti kan ada orang yang menggunakan harta tidak di jalan Allah, kan begitu. Jadi infak itu masih sifatnya ijmal, umum. Bisa digunakan kebaikan, bisa digunakan kejelekan. Jadi membelanjakan harta, menggunakan harta itu masih dua arah. Bisa baik, bisa jelek. Adapun sedekah akar katanya dari sidqun, artinya benar. Jadi kalau orang itu bersedekah menunjukkan imannya benar, berarti sedekah itu pasti fisabilillah. Pasti di jalan Allah. Karena itu merupakan wujud keimanan yang benar. Jadi orang itu kalau imannya bagus mesti senang sedekah. Nanti ada bab sedekah ada sendiri di sini. Itu kita terangkan nanti. Kita hanya menerangkan perbedaannya dulu. Jadi salah satu wujud kalau orang itu imannya benar itu senang sedekah. Salah satu wujudnya. Salah satu bentuk dan tandanya seperti itu. Itu sedekah. Jadi membelanjakan harta yang di jalan Allah itu baru namanya sedekah. Kemudian ada namanya sedekatun jariyatun. Itu beda lagi. Sedekah menggunakan harta di jalan Allah, jariyah artinya mengalir. Pahalanya terus ada. Sekali dia melakukan, tetapi mendapatkan pahala yang istimror, berkelanjutan. Contoh, ana wong bangun masjid atau kampung bangun masjid, panjenengan sedekah teng masjid niku karpet umpamane. Sekali panjenengan beli karpet itu, manakala selama karpet itu digunakan untuk sholat, maka pahalanya akan didapat terus. Itu namanya jariyah. Terus sampai tidak dipakai. Sampai tidak dipakai. Maka cara pengaturan yang benar itu harus dibedakan. Mana yang sedekah, mana yang jariyah. Jadi kalau kita bikin kotak amal, itu kalau ditulisi jariyah, maka pengelola uang itu harus paham mana yang pahalanya mengalir. Harus paham, harus digunakan untuk itu karena akadnya adalah jariyah. Begitu. Akadnya adalah jariyah. Maka pengelola uang itu harus paham penggunaan uang untuk apa. Jadi tidak boleh itu disamakan. Dicampur tidak boleh karena penggunaannya berbeda. Jadi kalau di masjid kami itu kotaknya itu memang ditulisi berubah-ubah. Jadi ketika masjid renovasi maka ditulisi jariyah. Ketika selesai ditulisi sedekah atau infak. Kalau sedekah, infak itu penggunaannya lebih umum. Penggunaannya lebih umum. Iso digawe konsumsi pengajian boleh, digawe apalah yang sifatnya lebih umum. Tapi kalau jariyah itu harus sifatnya pahalanya terus menerus. Maka kemudian muncul problem. Bagaimana kalau orang itu memberikan sedekah jariyah ke masjid?
ke masjid. Kemudian tidak digunakan oleh pengelola uang itu. Contohnya begini, bangun masjidnya begini, bangun masjid, ternyata duitnya turah. Contoh begitu. Masjid wis dadi ada sisa uang. Ada sisa uang yang tidak digunakan lagi untuk masjid. Ini bagaimana hukumnya? Kita sudah mengeluarkan akad kepada orang yang donasi pada kita berupa jariah. Tapi ternyata uangnya tidak digunakan untuk sesuatu yang pahalanya mengalir. Ini berarti pengelola uang, pengurus masjid, sama halnya memutus pahala orang. Coba, berat atau enggak? Enggak main-main loh ini. Memutus pahala orang. Ini banyak yang tidak memperhatikan hal-hal begini. Padahal kita itu butuh pahala. Betul nggak? Butuh pahala. Ini sama halnya memutus pahalanya orang. Memutus pahalanya orang. Maka penting sekali mengetahui ini. Penting sekali. Dari mana-mana yang pahalanya mengalir, kita harus tahu. Maka kita akadkan untuk jariah. Begitu. Adapun zakat itu lebih tertentu lagi. Zakat itu selalu dengan hitungan. Tidak boleh zakat tidak dengan hitungan. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka itu tugas dari amil. Mengenai amil itu sebenarnya tidak mudah. Tidak mudah. Ini banyak muzaki orang yang berzakat itu tidak ngerti cara ngitung. Tidak tahu. Cara menghitungnya seperti apa. Kalau zakat itu berupa harta simpanan, itu cara menghitungnya bagaimana? Kan rumusnya harus memenuhi nisab dan telah haul. Kalau itu zakat mal, kalau itu zakat mal. Haul itu artinya uang itu, simpanan itu telah tersimpan selama 1 tahun. Berarti muzaki kudu niteni, aku nyimpen duit ini mulai bulan berapa? Kan begitu kan? Sehingga terkena hukum wajib zakat. Ini banyak yang tidak tahu. Sehingga ketika mengeluarkan zakat hanya menggunakan perkiraan. Padahal zakat itu, zakat mal maksud kami, itu harus dengan hitungan. Harus itu. Karena kalau enggak dihitung, dikhawatirkan nanti di dalam harta kita itu ada haknya orang lain. Itu yang menjadi kotor. Itu yang menjadi kotor. Baik. Manakala zakat itu berupa harta simpanan masih mudah. Mek niteni kapan menyimpan hanya gitu saja kan? Dititeni. Hanya itu saja. Kemudian jumlahnya berapa? Sudah masuk nisab atau belum? Selesai sudah. Dikeluarkan 2,5%-nya. Kan hanya begitu. Tapi manakala zakat itu perdagangan itu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Manakala zakat itu pertanian, lebih sulit lagi. Pertaniannya menggunakan pengairan yang seperti apa, itu ada hitungannya sendiri. Peternakan juga ada hitungannya sendiri. Begitu Bapak. Jadi zakat mal itu tidak boleh tidak menggunakan hitungan, harus dihitung. 1. Yang kedua, zakat mal itu penerimanya tertentu, tidak boleh asal. 8 asnaf, 8 golongan yang menjadi penerima zakat. Fakir miskin grade A, utama. Utama ini. Utama. Jadi penerima zakat yang diutamakan 2 golongan ini, fakir miskin. Amil, mu'alaf, sabilillah, ibnu sabil itu belakangan, grade berikutnya. Maka sebaiknya konsentrasi zakat itu pada 2 golongan ini. Artinya jumlahnya diperbanyak. Jumlahnya diperbanyak. Umpama, ini zakat mal dulu. Walaupun penerimanya sama, dengan zakat fitrah itu sama, penerimanya sama. 8 golongan. Umpama, panjenengan nggak ada duit, terus berusaha dibagi untuk 10 orang. Yang 2 orang fakir miskin. Yang 8 ini mungkin sabilillah atau ibnu sabil atau gharim atau apalah.
Maka usahakan yang dua ini diberi yang lebih banyak daripada yang lain. Karena konsentrasi zakat itu di situ. Konsentrasi zakat itu di situ, di fakir miskin. Dan harus mengerti definisi fakir itu apa, miskin itu apa. Harus mengerti. Dan ini yang sulit karena rata-rata tidak tahu. Rata-rata tidak tahu. Jadi tidak boleh kita menggunakan ilmu kira-kira. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Itu koyoke. Lah ikan susah ya. Dan itu tugas amil sebenarnya melakukan pendataan. Itu tugas amil. Begitu. Sebenarnya begitu. Ya. Sehingga zakat itu betul-betul sampai pada orang yang berhak menerima. Karena apa? Ya. Nek wis urusan hal-hal seperti itu, urusan zakat dan lain sebagainya, ini banyak orang itu kemudian mengaku miskin. Apa mengaku miskin itu? Memiskinkan diri. Lah itu kan susah ya. Is padha karo apa itu kalau waktune BLT itu, nah itu banyak yang memiskinkan diri kan begitu kan. Nek wayah ana bantuan-bantuan dari pemerintah itu banyak yang memiskinkan diri. Betul nggak kira-kira? Dan tidak hanya urusan zakat itu. Banyak yang lainnya. Begitu. Maka didata yang baik. Adapun fakir itu adalah orang yang tidak berpenghasilan atau penghasilannya kurang dari 50% untuk kebutuhan hidup. Orang yang tidak berpenghasilan atau penghasilannya kurang dari 50% untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup minimal. Kebutuhan hidup minimal. Umpama hidup di Surabaya sendiri, itu untuk kebutuhan 1 bulan itu anggaplah 3 juta. Untuk makan, sewa tempat tinggal, untuk aktivitas. Anggaplah 3 juta. Ternyata dia bekerja penghasilannya kurang dari 1,5 juta. Ini namanya fakir. Ini namanya fakir. Bukan kok terus saya itu tidak cukup penghasilan saya, Pak. Loh kok iso gak cukup wong bayaranmu iki 10 juta. Tiba-tiba ngredit apartemen. Bukan itu. Itu bukan fakir itu. Jadi untuk kebutuhan minimal hidup. Adapun miskin itu adalah orang yang berpenghasilan tetapi tidak mencapai untuk memenuhi penuh kebutuhan hidup. Tadi anggaplah 1 bulan itu kebutuhannya 3 juta. Bayarannya mung 2,8 juta, itu miskin. Kemudian bagaimana hukumnya? Ternyata dia sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Sing lanang bayarane 2 juta. Di bawah tidak memenuhi. Sing wedok bayarane 2 juta. Ini maka hukumnya di merger. Maka keluarga itu berpenghasilan per bulan 4 juta. Ternyata dia lebih. Itu bukan fakir sudah. Bukan miskin juga. Bukan fakir, bukan lagi miskin. Begitu. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita hitung benar, fakir miskin itu sudah sulit kita dapatkan. Kalau kita hitung benar. Sebenarnya sudah sulit kita dapatkan. Yang paling banyak itu ghorim. Apa ghorim? Apa ghorim itu? Wong sing kebulet utang. Lah itu yang paling banyak sebenarnya. Nah, jadi hati-hati di situ. Hati-hati di situ. Jadi tidak asal kita mengeluarkan uang. Manakala kita mengeluarkan uang dan yang menerima itu tidak sesuai aturan ini, maka hukum zakatnya tidak sah. Sama halnya kita tidak berzakat. Ini problemnya. Ini problemnya. Jadi ini problemnya. Begitu. Sudah. Itu zakat mal. Zakat fitrah juga sama. Penerimanya juga 8 golongan ini. Sama. Penerimanya sama. Maka hati-hati di situ. Hati-hati di situ. Bagaimana halnya dengan zakat fitrah?
Zakat mal mensucikan harta, zakat fitrah itu mensucikan diri kita. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan kutul balad. Kutul balad itu makanan pokok. Itu makanan pokok di negeri itu. Kalau negeri kita makanan pokok beras, ya keluarkan beras. Harus itu. Pak, orang-orang itu sekarang tidak butuh beras, butuhnya uang. Loh, kembali ke konsep asalnya. Zakat itu yang butuh siapa? Yang mengeluarkan, bukan yang menerima. Bukan yang menerima. Jadi sudut pandangnya harus diluruskan. Yang butuh itu yang mengeluarkan. Karena kita mensucikan tubuh kita, diri kita, maka yang menjadi makanan utama kita itu yang kita keluarkan. Karena butuhnya membersihkan diri kita. Nek butuhe sing nrimo kuwabeh butuhe sing nrimo niku mesti duit, betul lah. Pasti itu. Jadi perspektifnya harus diluruskan dulu. Begitu. Jadi maka harus menggunakan kutul balad, makanan pokok negeri itu. Begitu, itu yang paling utama. Itu yang paling, walaupun ada pendapat beberapa ulama yang menyatakan boleh dengan uang, tapi itu pendapat yang lemah. Karena butuhnya itu adalah membersihkan diri kita. Sehingga kita keluarkan makanan yang pokok. Beras tadi. Begitu. Jadi ini perbedaan antara zakat, sedekah, infak, dan jariyah. Adapun bagaimana? Jadi fakir, miskin, amil, mu'alaf, sabilillah, ibnu sabil, gharib. 8 golongan. Yatim piatu tidak berhak. Tidak berhak. Diingat ini. Jadi masih ada orang itu ketika menyalurkan zakat diberikan pada yatim piatu. Itu tidak berhak. Pun tak panjangan buka kitab apapun sudah. Itu tidak ada keterangan. Lah niki yatim piatune fakir, itu bukan masuk yatim, itu masuk fakir. Beda ya. Beda. Jadi jangan dibahas yatimnya, dibahas fakirnya. Kok ono bocah yatim melarat, itu diberi zakat bukan karena yatimnya, tapi karena fakirnya, karena miskinnya. Begitu. Jadi masih banyak yang membagikan zakat kepada yatim piatu, dan itu tidak sah. Tidak sah secara fikih, tidak boleh. Begitu. Itu macam-macamnya. Jadi sebenarnya kalau hukum agama itu telah sempurna hukum agama itu. Tetapi dalam prakteknya itu masih banyak terjadi kesalahan. Yang lebih sulit itu begini sebenarnya. Salah tapi gak gelem belajar. Itu kan repot ya. Itu paling repot itu sudah. Jadi salah tapi ndak mau belajar. Jadi anggap yang penting wis ngelakoni. Gusti Allah kan Maha Tahu, Pak. Loh ya enggak begitu. Jadi semua itu ada aturan-aturannya. Begitu nih. Diantar Gusti Allah Maha Tahu ya susah. Nggih. Aku sembahyang subuh jam 8 ae. Lah nyapa? Ayo jam 4:30 aku sik turu ae. Gusti Allah lak Maha Tahu. Boleh enggak kira-kira? Enggak boleh. Jadi semua itu ada aturan-aturannya. Sudah. Pun. Jadi itu sedikit keterangan tentang fikih dari zakat. Sedikit ya. Dan perbedaannya dengan jariyah, perbedaannya dengan sedekah, perbedaannya dengan infak. Maka semua pengelola hal-hal ini harus paham. Jadi begini para jamaah. Sebaiknya setiap institusi agama, ya, lembaga keagamaan apapun namanya, baik itu yayasan pendidikan, baik itu musola, baik itu masjid, itu ada pengelola, tetapi ada dewan syariah. Sebaiknya begitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh pengelola, itu secara hukum ada yang menjamin kebenarannya. Sehingga tidak asal. Tidak asal. Kami pernah menangani beberapa masjid yang amburadul. Jadi ketika pengelola masjid, pengurus masjid takmirnya memutuskan
zakat dengan cara seperti ini, jamaah ono sing protes, kono ono sing protes macam-macam. Karena memang bukan orang yang paham tentang agama, hanya katanya, belajar lewat medsos dan lain sebagainya. Akhirnya amburadul. Maka perlu namanya Dewan Syariah atau apapun lah namanya, mustasyar atau apa. Itu yang memutuskan secara hukum. Adapun takmir, pengurus itu pelaksana. Jadi penak nek ana jamaah komplain jawabane gampang. Takon kiai ini wae, selesai. Enak toh? Nah, itu sebenarnya begitu berorganisasi itu. Jadi fasalu ahla dzikri, serahkan kepada ahlinya. Kalau bukan ahlinya pasti morat-marit. Kemarin di Masjid Sunan Ampel Tropodo itu kami membahas tentang ya kitab ini juga tentang keutamaan sholat jamaah. Kami terangkan tentang fikih sholat jamaah, syarat imam dan makmum. Jadi kan ada syarat imam dan makmum. Ternyata banyak pertanyaan, terutama bagaimana manakala imamnya udzur. Kemudian yang layak menjadi imam dan memenuhi syarat itu siapa? Kan ada keterangan di situ, ada kitabnya menerangkan tentang itu. Jadi orang yang paling alim, orang yang paling bacaannya paling baik, orang yang akhlaknya paling baik. Ada alim, bacaannya baik, akhlaknya baik, ada. Tapi wongnya wis pikun. Kan susah ini diturunkan grade-nya. Yang penting akhlaknya apik, bacaane apik. Ada, tapi mudik karena hari raya. Grade-nya turun lagi. Yang penting bacaane apik. Masih terkenal senengane ngrasani wong rapopo. Yang penting bacaane apik. Ternyata enggak ada juga. Itu turun lagi grade-nya. Turun. Itu ada caranya. Lah begini ini. Kemudian muncul pertanyaan, siapa Pak yang berhak menyeleksi menjadi imam? Ya orang yang paling alim di kampung itu. Orang yang paling paham tentang agama. Lah nek sing nyeleksi ra paham agama piye kira-kira? Kan tambah rusak nanti kan begitu kan? Nah, itu contohnya seperti itu. Maka perlu hadirnya orang-orang yang betul-betul paham agama, yang ketika dibutuhkan urusan-urusan fikih itu bisa memberi solusi. Contohnya begitu. Baik. Kita lanjutkan hadis yang pertama. Ini belum bahas hadis pertama ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-zakatu tawi zakat iku kontorotul Islam, treteke agama Islam. Dengan semerap tertek nama mboten. Apa tertek itu? Jembatan. Jadi zakat itu adalah jembatannya agama Islam. Apa yang dimaksud jembatannya agama Islam? Zakat itu berarti yang menyampaikan kita pada ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi penting banget zakat, makanya jangan sampai salah. Dengan kata lain, maka zakat itu adalah jalan menuju kesempurnaan agama kita. Dengan kata lain seperti itu. Maka dalam Al-Quran diterangkan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dibersihkan dirinya, baik itu dengan zakat fitrah, baik itu dengan zakat mal, baik itu dengan memperbanyak ibadah agar jiwanya bersih dari kotoran dosa. Sungguh beruntung. Panjenengan maca istighfar, salat tobat, maca Quran, membersihkan dosa, tapi mau wedite setengah mati, itu ya enggak akan suci, enggak akan bersih. Gini, di surga itu, di gerbangnya surga itu ada tulisan besar sekali. Tulisannya sederhana. Wong medit dilarang masuk. Gitu tulisannya. Loh betul itu. Hadis itu. Al jannatu darul asqiya wan naru darul bukhala.
Surga itu disediakan bagi orang-orang yang dermawan. Neraka itu disediakan bagi orang-orang yang bakhil. Jadi kita itu sholate tekun, maca Qur'ane rutin, zikirnya rutin, tapi kok bakhil, tidak bisa masuk surga. Pasti itu sudah. Karena sholatnya tidak membuahkan. Sholat yang tidak ada dampak. Jadi orang itu kalau sholatnya baik, pasti dermawan. Pasti itu. Kalau orang itu medit, maka pasti sholatnya tidak baik. Masih sholatnya merem, dingklu, nggak apik. Nggak bisa dibohongi itu. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Quran. Innalladzina sak temene wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wa amilus solihati lan duweni amal soleh. Barang siapa beriman dan punya amal soleh, iman, tur gelem salat, gelem wiridan, gelem maca Quran, amal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah akan menanamkan dalam hatinya rasa kepedulian. Pasti itu. Tidak bisa, dia tidak peduli sama orang itu tidak bisa. Walaupun itu orang rusak, orang kafir, tetap ada kepedulian. Quran. Jadi tidak bisa. Orang itu sholatnya baik, tapi tidak peduli sama orang. Orang iso. Dia tidak akan bisa sampai kepada Allah. Ini disebut hablum minallah, hablum minannas. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihim billatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas." Kita manusia itu dimanapun, kapanpun, menjadi apapun, dimanapun, kapanpun, menjadi apapun, itu akan selalu menjadi makhluk yang hina. Kecuali mampu membangun hubungan baik dengan Allah dan membangun hubungan baik dengan makhluknya Allah. Ini rumus sudah. Rumus, jadi tidak bisa kita baik dengan Allah saja, tapi gak kenal tonggo, tidak jadi. Coba panjenengan perhatikan hadisnya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu. Iman kepada Allah itu disandarkan pada memuliakan tetangga. Jadi memuliakan tetangga itu tanda iman, enggak main-main. Hadis yang lain menyebut fal yukrim doifahu, muliakan tamumu. Memuliakan tamu itu iman kepada Allah disandarkan pada memuliakan tamu. Artinya manakala orang itu tidak bisa memuliakan tamu, imannya pasti bermasalah. Pasti kan begitu. Jadi ibadah itu jangan hanya kita, pandangan kita itu sholat, puasa, baca. Tidak hanya itu. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal. Begitu. Maka zakat itu adalah jalan menuju kesempurnaan Islam kita. Kesempurnaan Islam kita. Karena yang dibangun di dalam Islam itu bukan dohir, tetapi batin kita. Bagaimana batin kita itu baik. Batin kita itu ikhlas, tawadu, qanaah. Qanaah itu bisa menerima, sabar, sakhwah itu dermawan. Itu yang dibangun sebenarnya dalam Islam itu. Bukan fisik kita, bukan hanya sekedar fisik kita. Sholat, poso, wiridan. Iya, itu fisiknya. Tapi hakikat yang dibangun dalam agama kita itu adalah ruhani, jiwa kita. Allah berkali-kali mengingatkan tentang bagaimana orang yang ibadahnya secara lahiriah baik, tetapi ternyata dimasukkan neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Masuk neraka orang-orang yang sholat, tetapi manakala sholat dia lupa kepada Allah. Berarti esensinya apa? Hati kita, ruhani kita. Adapun tubuh kita itu kendaraan kita untuk melakukan ibadah. Lah ini banyak yang lupa. Yang kita lakukan itu hanya casing. Sedangkan ruhani kita tidak pernah kita bina.
Itu makanya nanti di akhirat ada kitab yang menerangkan itu banyak sekali, termasuk Tambihul Ghafilin. Wah, itu luar biasa ini. Nanti di akhirat, di Mahsyar, di Yaumul Kiamah, itu ada sekelompok orang itu oleh Allah itu disembunyikan, nunggu Rasulullah lewat sampai masuk surga. Karena Rasulullah itu nanti di hari kiamat itu nunggu umatnya semua berangkat, baru Rasulullah berangkat. Ini disembunyikan. Itu Rasulullah masuk surga, umat ini kemudian digiring masuk neraka. Digiring masuk neraka. Ditanya oleh malaikat, kalian ini dari umatnya siapa? Malu mereka menjawab. Siapa mereka itu? Berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Ada kelompok yang ahli sholat. Ada kelompok yang ahli puasa. Ada kelompok yang penghafal Quran. Semuanya dimasukkan neraka. Kenapa begitu? Karena yang mereka lakukan hanya dohirnya. Adapun batiniahnya rusak. Itu banyak hadis dan ayat yang menerangkan tentang itu. Nah, ini yang banyak kita lupa. Jadi beragama itu sebenarnya yang kita bangun ruhani kita. Tidak hanya jasmani kita. Ini sampai Rasulullah mengingatkan, innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang lahiriahmu, tetapi Allah memandang batiniahmu. Kan begitu kan? Jadi keadaan batin kita bagaimana? Bukan berarti kok terus gak perlu sholat, Pak, yang penting hati ini. Itu salah juga, enggak begitu. Enggak begitu. Okay? Jadi tubuh kita itu kendaraan kita untuk beribadah. Tanpa tubuh kita tidak akan sholat. Iya, nek ngangkat tangan untuk takbir, kan tidak bisa. Kan begitu kan? Makanya dua-duanya ini harus. Okay? Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat fa saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalb. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Nek apik maka menjadi baik pula perbuatannya. Nek elek kabeh perbuatannya. Inilah disebut hati yang menjadi raja pada diri kita. Raja itu. Raja pada diri kita. Manakala ini jelek, maka menjadi jelek. Seandainya melakukan kebaikan, padahal hatinya jelek, itu adalah kamuflase. Berpura-pura. Hanya ingin dikenal kalau dia orang baik. Berarti apik napa mboten? Enten wong niku kepingin dikenal kalau dia itu orang baik. Berarti aslinya baik atau tidak? Tidak baik. Kamuflase. Itulah yang disebut dengan riya. Itulah yang disebut dengan ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Dan itu menghalangi amal kita. La yaqbalullahu amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Hadis. Allah tidak akan menerima amal, apapun amal itu, apabila dalam hatinya ada sebiji sawi dari sifat riya. Kecil sekali dari sifat riya, ditolak oleh Allah. Maka perhatikan ini. Jadi bukan hanya dohir kita. Ini yang tidak banyak kita bahas. Ini yang tidak banyak. Kita sibuk dengan piye carane salat iku. Malah sing digegirne itu hal sing gak terlalu penting-penting. Lurus dan rapatkan soft barisan. Itu penting sekali atau tidak? Itu sunnah. Itu sunnah. Loh, Pak, itu kan yo perlu kita lakukan. Iya perlu. Tapi hal yang pokok bukan itu. Sing pokok itu sholatnya bener. Betul nggak? Betul nggak? Nah ini yang kadang kita itu ya, euforia dengan dunia medsos. Lagi rame dibahas subuh jamaah, kita heboh subuh jamaah. Akhirnya duhur, asar, maghrib, isya ora tahu. Itu kan euforia namanya. Jadi beragama itu jangan seperti itu. Sehingga kita nggak ngerti mana yang lebih utama. Kita nggak tahu mana yang lebih utama. Begitu. Jadi yang utama tetap utamakan. Jangan sampai kita ruwapet barisannya tapi sholatnya tidak sah. Aneh no? Iya betul. Rapat barisannya tapi sujudnya orang mancat. Itu tidak sah loh sholatnya. Tidak sah itu. Jadi ini perhatikan betul. Jadi makanya belajar itu perlu berurutan.
Sing pokok-pokok dulu, sing wajib-wajib dulu, sehingga sholat kita benar, wudhu kita benar. Kita tambahkan yang sunnah-sunnah. Jangan sampai mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Itu salah. Konsep berpikir yang salah. Kemudian kita perdalam lagi sampai bagaimana hati kita menjadi baik. Itu berurutan. Berurutan. Jadi belum selesai. Kita ngaji itu belum selesai. Ini Rasul belum selesai. Ini Allah itu memerintahkan, Rasulullah memerintahkan kita itu thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mulai lahir sampai mati. Karena kita itu masih terlalu kecil, sedikit sekali ilmu agama yang kita pahami. Jangan keburu merasa aku ngaji wis ya ono ya ini ngaji. Jangan keburu merasa begitu karena terlalu sedikit yang kita pahami. Begitu nih. Jadi zakat itu merupakan sarana yang mengantarkan kita menuju pada kesempurnaan agama kita. Sampun para jamaah sampai sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini baru dapat satu hadis ini. Silakan Bapak. Apakah? Oh gitu. Apakah perlu diucapkan? Oh gitu. Yang pertama lebih afdol mana? Zakat itu dikeluarkan sendiri atau melalui lembaga? Begini. Jadi kalau sebenarnya itu sama saja. Jadi Rasulullah itu kan mempermudah. Jadi amil itu dibentuk oleh Rasulullah adalah untuk mempermudah masyarakat berzakat. Kenapa amil dibentuk? Untuk menghitung harta yang dimiliki, kemudian menyalurkan pada orang yang berhak. Maka amil tugasnya adalah membantu menghitungkan harta orang, kemudian mencari orang-orang yang berhak menerima zakat. Angel membuat tugasnya amil. Dan amil sekarang itu nggak begitu, itu problem sebenarnya. Bolehlah memberikan belangko, cara menghitung zakat itu boleh untuk memudahkan kita. Boleh dan harus begitu sebenarnya. Kemudian dihitung sendiri, diberikan pada amil boleh. Mana yang lebih afdol sama saja. Cuman kalau amil bedanya, mereka apabila bekerja itu bisa menghitung secara rata. Kalau personal umpamane tonggone ana sing fakir, dikekno tonggone. Ada orang berzakat 10 ngetokno dhewe-dhewe tidak lewat amil. Sing diweruhi wong miskin cuman satu ini tok. Akhirnya 10 itu masuk ke satu orang ini. Kan begitu kan? Kalau amil pendataan sak kampung ana wong 50, akhirnya dibagi secara merata. Itu saja perbedaannya. Jadi kalau afdol mana sama. Cuman bagi penerima itu lebih tepat kalau menggunakan amil karena akan dibagi secara merata. Orang-orang yang berhak itu. Begitu. Apabila dilakukan sendiri apakah harus disampaikan secara lisan? Harus. Harus, Pak. Jadi ini zakat keluarga saya, harus sampaikan. Seandainya fidyah harus disampaikan fidyah karena nominalnya berbeda. Ngerti fidyah nih? Jadi kalau ada orang udzur sehingga tidak berpuasa maka bayar fidyah. Satu hari yang ditinggalkan berapa? 1 mud atau pinten? 6 on. Kalau zakat fitrah kan 2,5 kilo. Anggap hitungan sing paling aman lah, 2,5 kilo. Sebenarnya 2,5 kilo sudah aman sebenarnya. Sekarang dilebihkan 3 kilo boleh. 10 kilo ya ora apa-apa. Sebenarnya 2,5 itu sudah aman sebenarnya. Tapi timbangannya kan ganjil kalau 2,5 kilo. Dibulatkan 3 boleh. 10 kilo ya ora apa-apa. Nah, membayar fidyah karena 6 on maka harus diakadkan, harus ngomong. Dan fidyah itu tidak boleh selain fakir miskin. Tidak boleh. Amil, mu'alaf, sabilillah, ghorim, tidak boleh. Maka harus disendirikan barangnya. Sendirikan.
Karena nominalnya itu tidak sampai 1 kilo. Dan yang berhak menerima itu juga berbeda. Hanya fakir miskin saja. Jadi harus disampaikan, diucapkan. Ini zakat keluarga kami. Kok ternyata yang diberi itu kemarin miskin, sekarang tidak. Kan mungkin nih. Dan dia orang yang paham agama, begitu ngerti zakat. Mohon maaf Bapak, saya bukan penerima zakat. Niku nek wong sing pokro, nek sing gak pokro ya pokok nerimo kan begitu kan? Nah, karena tidak mesti. Kadang orang itu kemarin miskin, sekarang tidak miskin. Betul kan? Kadang tidak mesti. Kan begitu. Maka sebaiknya diakadkan. Ini zakat dari keluarga kami. Seandainya panjenengan kok duwe anak manten anyar, kumpul bojo ketika Ramadan, maka dendanya adalah membayar puasa 2 bulan berturut. Tambah gak mungkin, wong sak wulan naik nyolong kan begitu kan? Nah, maka membayar fidyah seharinya 1 mud selama 2 bulan, berarti berapa? 60 mud. Maka harus ngomong. Tidak boleh ngomong ini zakat, harus ngomong ini fidyah, harus begitu. Ini diakadkan secara jelas. Begitu Bapak. Sampun para jamaah sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.